kita belajar hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir? Semua ya. Maka berarti semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, coba dicek dulu di sekitar tempat duduknya atau di bawah meja, di dalam laci mungkin masih ada sampah. Tolong buang dulu lah ke tempat sampah. Coba periksa dulu. Ya, buang dulu ke sampah ya. Jadi kalau kondisi kelas kita bersih, rapi, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman ya. Lingkungan sekitar kita itu bersih. Supaya pembelajaran hari ini lebih semangat, tolong pimpin dulu yel-yelnya. Baik Bu. Siapa kita? Semangat Sagel. Semangat Sagel. Semangat berprestasi, bukan berpartisipasi. Semangat ya, dan mudah-mudahan semangat kalian bisa bertahan sampai dengan akhir proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi dengan bekal semangat yang tinggi, dengan bekal semangat yang kuat, motivasi yang tinggi untuk belajar, kalian dapat melaksanakan proses pembelajaran hari ini dengan aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang apa nak? Tentang APBN ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang apa itu APBN ya, kemudian apa saja komponen dalam APBN, fungsi, kemudian membahas tentang mekanisme penyusunan APBN. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan mungkin kepada teman-temannya atau mengingatkan kembali pengertian dari APBN? Siapa? Saya Bu. Ya, coba Vika. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Iya. Beri hapus dulu kepada Vika. Nah, jadi kita sudah bisa masih ingat tentang materi yang sebelumnya, bahwa APBN itu daftar sistematis yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan negara dan belanja negara dalam jangka waktu berapa? 1 tahun. Jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun. Nah, ini materinya mengenai pajak. Nah, pajak. Siapa yang bisa memberi kaitan materi kita hari ini tentang pajak menghubungkannya dengan APBN? Saya Bu. Ya, silakan Naomi. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibentuk untuk proyek jangka panjang bagi negara. Pendapatan yang ada di dalam APBN salah satunya yaitu melalui pajak, yang mana menjadi sumber pendapatan negara paling besar. Karena menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar, maka pajak menjadi sumber utama dalam membiayai belanja negara. APBN digunakan pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Iya, ya. Itu tadi kaitan antara materi APBN dengan pajak. Karena pajak itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang APBN. Di dalam APBN tadi kan sudah disebutkan pengertian APBN itu daftar sistematis yang memuat sumber-sumber pendapatan negara. Karena masih ingat kan sumber pendapatan negara itu berasal dari pajak dan bukan pajak. Nah, kaitannya dengan materi hari ini karena di dalam APBN itu sumber penerimaan negara sebagian besarnya berasal dari pajak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai pajak. Ya, apa itu pajak? Kemudian ciri-ciri pajak itu apa? Fungsinya, manfaatnya, dan perbedaannya dengan iuran wajib atau iuran resmi lainnya selain pajak. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah nanti kalian yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pajak dengan tepat. Kemudian kalian dapat menguraikan ciri-ciri pajak dengan tepat. Kalian dapat mengklasifikasikan fungsi dan manfaat pajak dengan tepat. Kemudian kalian dapat menganalisis perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya dengan tepat. Serta nanti di akhir kegiatan kalian akan mempunyai tujuan keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan dengan tepat. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita hari ini akan mempelajari mengenai pajak. Kenapa kita penting sekali mempelajari materi tentang pajak? Nah, kalian ini kan sebagai generasi penerus bangsa, ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa yang pada akhirnya nanti kalian akan menjadi warga negara
pajak hari ini, kalian akan bisa memotivasi diri untuk menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak, ya. Dan kita sudah mengetahui tentang fungsi dari pajak, berarti kita juga harus menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibuat pemerintah dari anggaran pajak, ya. Nah, ini sudah konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, secara garis besar. Nah, secara teknis yang akan kita pelajari hari ini, kita nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok diskusi, ya, terdiri dari 5 atau 6 orang, satu kelompok diskusinya. Nah, dalam kegiatan diskusi nanti kalian akan diberikan suatu masalah yang kalian analisis, ya. Nanti dalam kegiatan kelompoknya kalian menganalisis permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai tidak aktif dalam kegiatan diskusi nanti, karena ibu akan ada lepas observasi, ya. Jadi ibu akan melihat di dalam kegiatan kerja kelompok kalian, diskusi kelompoknya, mana yang aktif, ya, jangan sampai tidak aktif. Ibu akan menilai bagaimana kalian berkolaborasi dalam kelompok, bagaimana kalian mengikuti proses menganalisis kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana kalian dapat mengemukakan pendapat. Nah, di akhir nanti kegiatan pembelajaran itu juga akan mengadakan post test. Jadi sebelum pelajaran nanti kita akan mengadakan quiz test, di akhir pelajaran akan mengadakan post test untuk menilai kemampuan pengetahuan kalian, ya. Nah, kita akan mempelajari tentang pajak, ya. Nah, kemampuan awal kalian tentang materi tentang pajak ini, pengetahuan awal kalian, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Jadi kamu isi dulu soal pretest ini, apa pengetahuan kalian awal kalian tentang pajak. Baca dulu soalnya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti, yaitu tentang membahas mengenai pajak. Ada video pembelajaran mengenai pajak. Kita lihat terlebih dahulu, ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari pajak. Sebelum masuk ke materi pengertian dari pajak ini, pasti kalian semua pernah mendengar istilah pajak, ya. Istilah pajak itu udah gak asing dengan kita. Bahkan kita semua sampai memberikan BLT kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari mana sih iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan usaha, ya, sesuai dengan undang-undang, digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran. Materi hari ini mengenai pajak, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi dan badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat, untuk keperluan negara. Nah, dari tadi pengertian pajak, kira-kira kita dapatkan menyimpulkan ciri-ciri dari pajak, ya, dari pengertian tadi. Ciri yang pertama pajak apa kalau kita sebut dalam pengertiannya tadi? Iya, ciri yang pertama pajak dua? Iya, dipungut berdasarkan undang-undang. Artinya yang ketiga dari pajak apa tadi? Tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Artinya setelah kita mendapatkan balas jasa, tapi pemerintah akan menyalurkan pajak kita tadi kepada masyarakat dalam bentuk lain. Contohnya apa? Memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Iya, memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Di kecamatan kita, ya, baru ada pembangunan rumah sakit daerah, ya. Itu dananya juga dari distribusi pajak. Ya, kita akan membahas fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4: alokasi, regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang selanjutnya adalah manfaat dari pajak, ya. Manfaat pajak. Manfaat pertama pajak adalah apa? Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidity, ya. Kemudian membiayai pengeluaran yang bersifat reproduktif, ya. Kemudian membiayai pengeluaran yang bersifat umum, dan membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Dari tadi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Tadi di manfaat pajak ada tentang pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating. Liquidity adalah pengeluaran
pembiayaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pajak dengan iuran resmi lainnya. Karena ini perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya itu ada misalnya cukai, ya, ada bea masuk, ada bea kemudian ini perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, anak-anak selanjutnya itu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian, di mana di LKPD ini ada sebuah kasus dan juga soal-soal yang akan kalian analisis. Ya, nanti kalian akan amati apa permasalahan yang ada dalam LKPD. Bagikan terlebih dahulu. Ya, ini tentang LKPD-nya. Bagikan ke belakangan. Ya. Amati dulu permasalahan dalam LKPD-nya. Ya, di sebelumnya Ibu sudah membagi mengenai kelompok diskusi kita. Silakan kalian berkelompok menurut pembagian kelompok yang kemarin untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD ini. Ayo silakan berkelompok. Ini ke sini nak. Ini ya. Coba diamati dulu permasalahannya ya. Nah, di situ kalian akan menganalisis permasalahan yang ada dalam LKPD ya. Nah, silakan cermati permasalahannya. Ini ada permasalahan mengenai kesadaran membayar pajak. Kamu baca artikelnya nak? Baca dulu artikel tentang kaitkan dengan fungsi pajak. Ya, silakan diamati dulu. Dan dikerjakan, boleh kalian menggunakan modul yang sudah Ibu share ke grup WA kalian, boleh menggunakan buku paket, boleh menggunakan HP-nya dibuka, dicari mengenai analisis permasalahannya. Ya, silakan dianalisis permasalahannya dalam LKPD. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan ya, dicari di internet tentang permasalahannya ini ya. Boleh mencari di buku paket boleh, di internet boleh tentang penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak dan kaitan dengan fungsi pajak. Bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pajaknya jika kesadaran masyarakat membayar pajak itu masih rendah. Ya, ada permasalahan dalam pengerjaan LKPD, nanti silahkan kalian tanyakan. Modulnya sudah Ibu share juga di grup WA. Kumpulkan dulu informasinya. Ya, dari Ibu sambil menyebarkan tugas. Ada yang ingin ditanyakan dari perusahaan? Ya, saya Nurul. Bagaimana ini masuk Nomor 3 dalam LKPD. kesadaran membayar pajak terhadap perekonomian? Bagaimana pengaruh? Ya, maksudnya pengaruh kalau kesadaran membayar pajak masyarakat itu kan rendah. Jadi otomatis kalau kesadaran membayar pajak rendah itu pendapatan negara dari sektor pajak akan menurun. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian? Jadi yang lain paham soalnya? Paham. Silakan didiskusikan. Kelompok 4 bagaimana? Nah, soal nomor yang keempat ya tentang cari perbedaannya dari objeknya, bagaimana dari
menganalisis permasalahan tadi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, oke kalau begitu. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Presentasi dulu ke depan kelompok 1. Ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ide kelompok kami tadi. Jadi penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia ada beberapa faktor. 1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak. 3. Kurang sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Kedua, memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi alokasi, regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Mengarahkan kesadaran membayar pajak terhadap perekonomian. Jika kesadaran membayar pajak terus rendah, maka pendapatan negara akan terus menurun dan pembangunan negara tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini mengakibatkan suatu negara terhambat berkembang. Pajak yang terlalu rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melakukan presentasi ya, presentasi tentang analisis masalahnya yang ada dalam DKPD. Ada pertanyaan nggak dari kelompok-kelompok lain? Ada Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Safira dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Ya, silakan kelompok 1 bagaimana tanggapannya terhadap permasalahan atau pertanyaan dari kelompoknya Nadine? Baik, terima kasih kelompok 3. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, silakan diskusi dulu. Atau teman satu kelompoknya boleh juga membantu ya. Nanti teman satu kelompok boleh membantu ya. Pertanyaan kelompok lain kalau masih ada silakan nanti dipertanyakan. Kalau sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi, kelompok 1 silakan didiskusikan. Ya. Kelompok lainnya? Bagaimana kelompok lainnya? Ada pertanyaan lain? Nanti kalau kelompok 1 kurang lebih boleh menanggapi ya, boleh juga menambahkan ya, dari presentasi kelompok 1 sudah bisa untuk menjawab pertanyaan kelompok 3 sudah siap? Siap. Ya. Silakan ya. Baik, Mulai perhatikan. baik kelompok 3 kami menjawab. Dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bisa dilakukan dengan cara: 1. Melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya pajak. 2. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Bagaimana kelompok 3, apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, dari jawaban tadi ya, kelompok 1 sudah menjawab. Ada yang masih ingin tanyakan? Ada kelompok lain juga? Boleh? Ada yang ingin menambahkan? Iya, dari kelompok 2. Ya, Naomi. Dari kelompok kami akan menambahkan solusi dari kelompok 1 tadi. Ya. Solusi yang dapat ditawarkan adalah memberi sanksi kepada warga negara yang tidak membayar pajak. Sanksi itu bisa berupa pembatasan penggunaan sarana publik, pemotongan subsidi, dan sanksi hukum. Iya, tepuk tangan dulu. Itu tambahan ya, yang menambahkan solusinya. Jadi selain dari solusi yang diberikan oleh kelompok 1, ada juga solusi lain. Kalau tidak membayar pajak dikenakan sanksi ya, supaya wajib pajak itu lebih mempunyai kesadaran lagi untuk membayar pajak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk dulu presentasinya kelompok 1, kita akan ke kelompok lain. Nah, ini yang untuk presentasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 sudah melakukan presentasi. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan presentasi ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan
Jawaban dari LKPD kami. Pertanyaan nomor 1, penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia. Oke, saya akan menjawabnya. Rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia. Rendahnya kesadaran membayar pajak tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara. Padahal pajak digunakan untuk menunjang biaya fasilitas negara, subsidi hingga kebutuhan belanja pegawai. Yang kedua, dari artikel di atas terdapat beberapa fungsi pajak. Jelaskan fungsi pajak terhadap perekonomian. 1. Fungsi anggaran. Pajak berfungsi pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan baik berupa penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. 2. Fungsi regulasi. Pajak berfungsi mengatur kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, ekspor-impor, atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial. 3. Fungsi stabilisasi. Pajak berperan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara sehingga inflasi dapat dikendalikan. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi mengatur pemerataan pendapat masyarakat dengan mengenakan pajak yang rendah kepada yang berpenghasilan rendah dan pajak yang tinggi kepada yang berpenghasilan tinggi. 3. Bagaimana pengaruh rendahnya kesadaran membayar pajak terhadap perekonomian? Seperti yang diketahui, bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. 4. Perbedaan pajak dengan iuran wajib lainnya. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain: 1. Dasar hukum. Pajak diatur dengan undang-undang yang mengikat, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak harus dijamin dengan undang-undang. Balas jasa. Imbalan yang ada pada pajak dilakukan secara tidak langsung, sedangkan balas jasa untuk pungutan resmi lainnya dapat dirasakan secara langsung. Lembaga pemungutan pajak berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pungutan resmi lainnya dapat dilakukan oleh dinas tertentu. Baiklah, bagi kelompok lain, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah kelompok 2 sudah presentasi ya. Ada presentasi dari kelompok, ada pertanyaan dari kelompok lain atau apa yang kurang jelas dari pemaparan presentasi dari kelompok yang maju ini ya? Silakan. Di kelompok lain ya. Kalau mau ada yang ditanyakan atau menambahkan mungkin pemaparan dari kelompok 2 tadi ada yang kurang atau ada yang harus ditambahkan. Saya Bu. Ya, dari kelompok 4 ya, silakan. Ya. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban yang dari kelompok 2 tentang perbedaan pajak dengan iuran wajib. Menurut kelompok kami, perbedaan pajak dengan iuran wajib lainnya selain dari dasar hukum, lembaga pemungutan balas jasa, bisa dilihat juga perbedaannya dari karakteristik pajak dan objek pajak. Dari karakteristiknya, pajak cenderung memaksa bagi orang yang memenuhi syarat, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak memiliki unsur paksaan. Sedangkan dari objeknya, objek pajak ditunjukkan bagi seluruh masyarakat, sedangkan pungutan resmi lainnya berlaku bagi kalangan tertentu saja yang merasakan manfaat langsung dari jasa yang tersedia. Baiklah, itu saja penambahan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Vika dari kelompok 4. Ada lagi yang lain? Cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup jelas, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sampai sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semua kelompok sudah memaparkan hasil presentasinya ya. Nah ya, jadi nanti kalian sudah menganalisis penyebab masalah yang ada dalam LKPD. Nah, jadi kalau tadi jawaban dari presentasinya ada yang ditambahkan oleh temannya, mungkin ada yang dikoreksi, silahkan diperbaiki LKPD-nya. Kalau LKPD-nya tadi belum lengkap, ada penambahan jawaban dari temannya, silahkan diperbaiki LKPD kamu tersebut ya. Nah, jadi hasil diskusi kita hari ini ya mengenai pajak ya, bahwa pajak itu adalah iuran wajib oleh wajib pajak kepada siapa? Kepada negara ya, yang kemudian akan disalurkan lagi dalam bentuk fasilitas-fasilitas atau infrastruktur dan juga bantuan-bantuan pemerataan pendapatan. Tadi juga bagaimana cara kita
memberi kesadaran kepada masyarakat mengenai pembayaran pajak, ya, upaya-upaya yang dilakukan sudah kita bahas. Kemudian bagaimana pengaruh fungsi pajak jika kesadaran membayar pajak kita masih rendah. Jadi nantinya kalian kan kalau sudah dewasa, nantinya kalian akan menjadi warga negara yang mempunyai kewajiban perpajakan, ya. Kalau kalian hari ini kalian sudah paham bahwa pajak itu dipergunakan juga untuk rakyat, maka kita itu harus wajib membayar pajak tanpa keterpaksaan, ya, dengan kesadaran penuh, karena untuk menunjang perkembangan pembangunan negara kita, ya. Nah, selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi kita mempelajari beberapa materi. Pengertian dari pajak. Pajak adalah iuran wajib kas pada kas negara dari wajib pajak pribadi, artinya bukan saja pribadi dan juga wajib pajak badan usaha. Jadi pajak itu adalah iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak pribadi ataupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Dan dipergunakan untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat, dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk pemerataan pendapatan. Kemudian fungsi pajak sudah kita pelajari tadi, kita simpulkan fungsi pajak ada berapa? Ada fungsi alokasi, ada fungsi regulasi, ada fungsi distribusi, dan ada fungsi stabilisasi. Ya, kemudian kita bisa membedakan mana yang termasuk pajak dengan iuran wajib lainnya. Karena iuran wajib itu juga banyak, ada makai, ada cukai, ada bea masuk, ya. Kita bisa membedakan dari objek pajaknya, ya, dari balas jasanya, ya. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu mau cek bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini dengan soal-soal postes. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Soal postes, ya, kalau tadi kalian sudah mengerjakan tes, sekarang postes. Tadi adalah kemampuan awal setelah kita mempelajari pajak hari ini, bagaimana pemahaman kalian tentang pajak, ya. Dibagikan dulu soal postesnya, ya, dibagikan ke belakang nggak, ya? Ya, silakan diisi. Ya, kerjakan postesnya terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan soal postesnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Bagaimana pelajaran kita hari ini, Nak? Jadi untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Kalian isi jurnal refleksinya. Nanti kalian kumpulkan refleksi ini sebagai koreksi terhadap pembelajaran kita, supaya refleksi itu gunanya untuk memperbaiki pembelajaran kita apa yang kurangnya, ya. Ini jurnal refleksinya. Jurnal refleksinya ya sudah dikumpul, hasil refleksinya sudah selesai. Nah, materi selanjutnya minggu depan tolong nanti pelajari di rumah. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas untuk kamu belajar di rumah, yaitu nanti kerjakan halaman 53 di bukunya, ya. Di rumah dikerjakan, nanti minggu depan kita bahas. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang pengelompokan pajak pada pertemuan berikutnya. Kalian pelajari dulu di rumah mengenai pengelompokan pajak, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Sudah semua atau masih ada pertanyaan? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai.